dan mengucap syukurlah senantiasa. Mari orang buka Kitab Kudus Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika. Silakan membuka pertama Tesalonika pasal 5. Kita baca ayat 12 sampai ayatnya yang ke-22. Yang sudah dapat bilang amin. Berarti umumnya sudah dapat. Baiklah, kita baca berbalasan. Semua ayat genap Kadim baca dan ayat ganjil dibaca jemaat. Bacalah dengan nyaring supaya jadi evangelis bagi yang belum punya Alkitab. Dan yang kedua, nanti ayat 22 baru orang baca bersama. Tanda saudara-saudara sudah dapat bacaan ini, mari baca judulnya. 1, 2, 3. Nasihat, nasihat. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian pembacaan sabda Tuhan yang kudus. Terpujilah Kristus selamanya. Amin. Sebelum khotbah, Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Saudara-saudara, dalam ibadah keluarga besar Dinas PUPR ini, orang semua bahagia karena ya hari ini Tuhan pilih orang mampu dipimpin oleh Roh Kudus, minimal memimpin diri sendiri untuk datang beribadah. Amin. Tadi pendeta ada lewat, sudah ada iko apel banyak sekali. Sampai kalau perjalanan Israel sampai di tanah Kanaan, soalnya tidak sampai stay. Ya, mengapa? Karena yang lain soalnya tidak mampu bawa DP diri di sini. Ada yang tersinggah di kantin, ada yang urusan lain. Padahal Alkitab sudah bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
maka semua yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Jadi senyum paling manis lu buat Tuhan Yesus, pegang tangan, kiri kanan bilang selamat dah sampai di tempat ibadah. Ya. Tuh yang nyanda datang, ada telinga tetapi tidak mendengar. Nah, pendeta tadi sodi oto di situ, cuma ada buka kaca sedikit supaya orangnya tidak kenal. Peklar tentu satu bilang, mau ibadah dulu. Satu bilang, sudah Jo, nanti Jo berikut. Don intong tak dapat dengar. Ternyata di dinas PU ada yang model begitu. Kalau laki-laki itu udah bicara, sebenarnya pendeta mau bilang, ya memang ada 1-2 laki-laki model begitu. Kebetulan rombongan perempuan tadi ya. Kira-kira kalau arah ke sana itu kemana itu ya? Jadi, nah, oke. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita ini di kitab Tesalonika. Orang tahu itu Tesalonika itu bagaimana ya? Dia adalah satu bagian daripada kota daerah Yunani yang di bagian utara dekat dengan kota sentral perdagangan, itulah Korintus. Dan Paulus bersama Silas dulu pernah datang mengunjungi kota ini, bukan jadi turis, tetapi mereka datang memberitakan Injil. Malah di Tesalonika, saudara, Paulus tidak lama menginjil, sebab setelah mereka datang, mereka umumnya orang penyembah berhala. Tapi karena mereka akhirnya mengenal siapa Yesus dan mereka bertobat jadi pengikut Kristus, cuma ada satu agama yang cemburu. Itulah agama Yahudi. Dan orang-orang Israel mendesak, mengusir Paulus di Tesalonika. Tapi meskipun begitu, Paulus iko akan dompe mau. Paulus bilang baik, nanti orang kontak lewat surat menyurat dan lainnya. Mereka setuju. Maka Paulus dan Silas keluar. Tapi kemudian ada berita bahwa perkembangan iman orang Tesalonika bagus. Malahan Paulus kirim seorang rasul muda namanya Timotius datang ke sana. Baru Timotius menyampaikan, Rasul, bagus sekali pemahaman iman dorang di sini. Ya, karena itu tolong kasih kemari wejangan, kasih kemari bimbingan, kasih kemari akan dasar-dasar petunjuk supaya mereka tetap mampu menjadi orang Kristen yang baik. Karenanya, saudara-saudara, kitab Rasul Paulus ini lebih banyak bercerita tentang, khususnya yang orang baca ini ya, pasalnya yang ke-5 ayat 12-22. Paulus rindu dorang bukan cuma Kristen sembarang Kristen ya, tapi betul-betul Kristen yang tersetting untuk Kristus ya, sehingga tujuan daripada Paulus di sini dia membentuk mindset mereka baik di pikiran maupun di perasaan. Karena di bagian lain juga Paulus juga tekankan begini, hendaklah engkau sepadan dengan pikiran Kristus, kalau boleh engkau punya pikiran Kristus dan perasaanmu engkau memiliki perasaan Kristus. Jadi bayangkan kalau orang kedalaman hidup ini sudah dibentuk dengan Kristus, kepribadian Kristus pasti akan muncul ya. Jadi mindset dibentuk dalam Kristus, pikiran dan perasaan, sehingga pada akhirnya orang karakter building pribadi dan menampakkan pribadi Kristus. Malah dia bilang di tempat lain, ya, kamu menjadi surat Kristus yang dapat dibaca. Dia bilang, oh dia orang Kristen, dia baik, ya.
Itu tuh surat Kristus yang dapat dibaca. Malah kalau dia memang lebih dalam lagi, saudara-saudara, wow, kalau perlu jadi sama dengan Paulus. Asal DP pikiran dan perasaan sudah terbentuk dalam Kristus. DP pribadi menyerahkan diri pada Kristus, maka Paulus sendiri bilang begini, orang yang demikian katanya seperti dia. Adapun hidupku ini apa? Bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena ini mindset masuk, sehingga DP karakter building seperti itu. Ya, jadi saudara lihat ini, hebat sekali. Nah, dia tidak mau cuma sampai pada teori, dia memang mempraktekkan kehidupan keteladanan bagi jemaat-jemaat yang dia layani. Bahkan sekarang dia harap semua yang sudah terima Yesus ada permintaan dia untuk dilakukan. Coba kita lihat mulai ayat 12. Kami minta kepadamu. Jadi dia tidak bilang saya minta kepadamu. Sebab waktu itu Paulus dengan Silas pernah di sana. Apalagi sekarang ada Timotius. Jadi dia atas nama para rasul, ya. Kami minta. Kan orang Kristen apa yang diminta kalau ada padamu harus berikan. Malah jangan tunda sampai besok kata. Berarti sama juga Paulus dan kawan-kawan minta pada orang keluarga besar dinas PUPR. Kami minta kepadamu apa? Ya, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Wah, lihat itu. Rupanya saudara-saudara, Paulus rindu tuh orang ada kerja-kerja keras, tolong dihormati. Amin. Nah, ini. Sebab apa? Ya, orang kan semua ini pemimpin. Kalau menurut Yesus sendiri bahwa setiap manusia ciptaan Allah pada dasarnya dia adalah pemimpin. Ya, orang jangan mau lihat dulu pemimpin formal, presiden, gubernur, wali kota, ya camat, bupati, ya pemimpin formal di PU ada kadis, ada sek, ada kepala-kepala bidang, ada kepala bagian lekang. Dan pokoknya tuh segala pemimpin ini. Tapi jangan lupa, di rumah tangga pun orang pemimpin. Kalau dia sebagai ayah, ya dia sebagai ibu, pemimpin bagi anak-anak. Ya, tapi minimal orang pemimpin untuk diri kita sendiri. Amin. Tapi semua jenis pemimpin ini, apakah di perusahaan, apakah dalam keluarga, apakah di dalam rukun yang formal dan lain-lain, kalau mau suka sukses cuma satu. Orang mindset dibentuk dalam Kristus, ya, baik pikiran dan hati, maka pasti buat orang jadi pemimpin yang baik. Malah kalau belajar dari falsafah Kristen menyebut bahwa kalau dia jadi murid yang baik, pasti dia akan jadi pemimpin yang baik. Kalau dia pengikut yang baik, kelak dia akan jadi pemimpin yang baik. Dan falsafah Kristiani ini kan dipakai di kantor-kantor, di mana saja. Nyanda ada orang angkat kamari pimpin pegawai di PU langsung kepala dinas. Nggak ada tuh. Atau langsung sekretaris dinasnya ada. Dia mesti jadi pengikut dulu. Jadi murid yang baik. Lama-lama baru dia jadi pemimpin. Sebab yang menilai dua. Baik dari instansi secara ke dalam atau pemerintah. Tapi juga Tuhan. Orangnya tidak mungkin mau jadi pemimpin. Kalau bukan restu daripada Tuhan. Nah ini luar biasa sekali. Maka kalau dia adalah pengikut yang baik, pasti dia akan berbuah menjadi pemimpin yang baik. Dan khusus untuk orang Kristen, saudara dan saya
jangan pernah takut mau jadi pemimpin formal. Apakah di kantor, di gereja, atau di mana saja, sebab orang punya contoh pemimpin teladan sempurna. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri dulu kemuliaan bagi Tuhan. Kalau Pak pemimpin sama di Yesus begitu nyandak dapat lihat sombong, tuh tenang, baik, ya. Tali haga-haga leta haga pasek dapat lihat tenang, baik. Ada kalau sek le senyum gagas sekali kita lihat. Pak Henry lega, ya. Pak Jafri lagi, ya. Ada Pak Jack. Oh, apalagi Pak Diaken Venture. Taso dengar isu atau nyanda, katanya Pak Diaken Venture tuh 7 Agustus baru-baru so hari jadi. Kong beliau mau dapat anugerah terbesar dari Tuhan dan dari pemerintah. Sejak 1 September sudah jadi purna karya. Waduh, purna bakti. Wah, sedap sekali Pak Fen. Ada jalani kondem baik. Marjangan kasiang. Belum Riki sudah patangka. Ada berat sekali. Belum Riki pensiun. So banyak yang komplain. Aduh, berat. Bukan sedikit tuh. Tetapi Pak Fen, kong tadi waktu udah menyanyi kita lebih bangga Tuhan. DP lagu terakhir menyanyi ini solo di ibadah ini. Tuh, toh. Ya enggak mungkin Pak Fen bulan depan mau menyanyi solo lagi di sini. Paling dong bilang, so pindah di grup para pensiunan PU. Mau kasih terus di sana. Jadi, kung kita lihat Pak Fen pemuka segar sekali. Ya, artinya pikir-pikir sudah selesai itu tugas, kong jangan lagi mau belale belakang. Kalau mau suka selamat dengan tenang, lihat ke muka. Sekarang kalau Pak Karundeng selesai di UPTD wilayah 1, apakah sampai situ? Enggak. Tuhan Yesus masih ada tugas jadi diaken. Odo kira kalau diurus-urus di UPTD 1 gampang. Dorang terstruktur, dorang terkomando, dorang ada DP jam, dorang ada dia etika sebagai pegawai apa semua. Sedap sekali. Markas yang kalau mau urus kolom Pak Flau. Mulai dari itu belum mengerti sampai itu solanut ya, maksudnya lansia ya. Odo mau atur padora masalah ciri rambut ya. Kita dulu karena kita pemanage-nya terlalu kuat, karena Lia ini mesti bikin begini. Odo lengkal aja stres, akhirnya reres kasih ya. Dan, kong apa saudara-saudara ya. Ternyata pemimpin adalah anugerah Tuhan. No, kalau orang mau jadi pemimpin sebagai teladan, bagaimana katanya? Ya, tantule kata orang kalau jadi pemimpin, tolong hargai apa yang Tuhan dah kasih orang jabatan. Bukan orang, waduh, bangga dengan ini jabatan, kepercayaan Tuhan, sebab di balik itu ada uang banyak atau apa. Bukan itu. Kalau orang berpikir begitu, berarti dia matre. Ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bahwa, aduh ini kepercayaan Tuhan. Nah karena ini adalah kepercayaan Tuhan, bagaimana mau jadi teladan? Berarti apa? Menghargai yang dipimpin. Ya, bahkan memanfaatkan waktu kesempatan untuk bagaimana memimpin dengan baik. Malah kalau Yesus selalu kasih contoh, jadilah gembala yang baik. Ya, jadi ini tidak gampang. Tapi yang Paulus lebih tekankan sekarang tentang bagaimana anggota jemaat, tentang bagaimana anggota masyarakat, tentang bagaimana anggota pegawai di PU menghargai pemimpin. Nah, tentu orang mesti hargai.
hormati, torang musti cintai, sayangi torang pe pemimpin. Namun ada pakai catatan sedikit ini, bagi mereka yang bekerja keras. Sebab biar ada jabatan markal pamabo, bagaimana letro menghargai, betul toh? Biar letro pimpinan di PU markal pambaya kocok, pambajudi, bagaimana nih? Malah dapat tarik doi lebih pemimpin mar pembahuga, mau apa lagi ini? Ada memang ada memang orang pinter dalam kerja, pinter dalam disiplin, marnya nak mampu dia mengendalikan diri menghadapi uang, bukan dia punya dia ambil karena turunan rombit ya, gitu. Atau sebaliknya, dia tidak pernah mau pancuri 1 sen pun. Dia bilang, udah berdosa itu dia apa semua. Mar, dia pekala sadiki somse dan sombong sekali. Atau ada kan nyandak sombong, dia nyandak mar, ada nyandak mampu hadapi rambut panjang. Nah, itu lewat bahaya. Jadi kali hebat di lain, kurang di lain. Hebat di lain, kurang di lain. Mar, itu semua orang boleh lalui, orang boleh lulus. Anggap jo, rupa Pak Diaken Vence lulus. Ya, karena bersama Kristus. Amin. Sama dengan tuh lagu tadi. Aduh, Bapak sebelum menyanyi tadi Pak Fen Firman saudara, saya bawakan satu lagu yang saya rasakan dalam ya tugas kerja saya. Kung waktu menyanyi, pendeta coba simak DP kata-kata, memang ketuk bagus. Ding jamaat iko menyanyi. Mar kalau Pak Fen lekong nyanda beres, sadiki lau-lau, waktu menyanyi itu saya biar. Ya, mar tadi tabla so bukan solo tadi ini, so paduan suara sorgawi tadi. Jadi ini berkat. Dan puji Tuhan saudara-saudara, ini firman dia bilang begini, ya. Yang memimpin kamu itu harus dihormati, bahkan yang menegur kamu. Oh Tuhan, yang menegur. Pemimpin, bategor, pabawahan, masih orang bilang wajar. Asalkan itu bawahan, apa istilahnya, baik-baik beriman. Ya, sebab sekarang mau bategornya dah gampang. Jangankan tegur orang lain. Sedangkan tompe anak sendiri kalau salah tegur, oh Tuhan, batandu, oh maraju, basono, wah pokoknya ada akhirnya mau kesebiar nih boleh, ya sebab berani sebiar orang itu salah, ya teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Inilah itu bahaya kalau ton sebiar. Jadi apa boleh buat? Terima resiko, ya. Malah di Alkitab Amsal dia bilang begini, apabila engkau menegur orang bebal, maka dia akan berbalik untuk apa dia bilang? Mencercah engkau, membusukkan engkau di belakang. Itu orang bebal. Dia bilang, tetapi tegurlah orang yang berhikmat. Dia akan berterima kasih sebab dia anggap dia dikasihi. Lihat itu. Orang berhikmat kalau tuan tegur, so salah sto itu begitu, bikin itu begini, nanti akibat begini. Orang berhikmat bilang, makasih banyak, hampir tak salah kita. Tapi bos katu jasa ingat apa kita. Ya, mar kalau dapat bebal, habis orang. Di muka dia bilang iyo, di belakang dia tikam. Ya, oh Tuhan, dapat pegawai begitu kurang bagus tukar bebek jo dia ya. Ya kalau orang tukar bebek kan
masih boleh goreng telur, rebus, ya apa semua. Nah ini. Tapi artinya mau bilang di sini, menegur juga tidak gampang. Malah saudara-saudara dia sebut di sini, kalau kamu katanya bersungguh-sungguh menjunjung mereka karena pekerjaan mereka, ya, maka kamu percaya pasti akan muncul hidup damai satu dengan yang lain. Ya. Jadi saudara-saudara wajib sama dengan dia bilang begini, mau suka umur panjang. Kalau teori ahli gizi dia bilang makan 4 sehat, 5 sempurna, maka sehat dan umur panjang. Itu ahli gizi. Malah kalau orang-orang yang mau suka kata umur panjang, pagi-pagi jalan sehat, apa semua supaya kata otot-otot bergerak, metabolisme tubuh jadi bagus, supaya umur panjang. Mar kalau teori Alkitab gampang sekali, hormatilah ayah ibumu, maka lanjut umurmu. Ya, coba nyanda hormat pa mama papa, kok ngana jalan kaki. Nyanda ojek mabuk tabrak, mati ditampa. Ini hal-hal kecil tapi bahaya. Ya, so begitu lagi menghormati pemimpin. No, kalau pemimpin dia penuh keteladanan, dia ada Kristus di dalam hati, mau susah apa orang? Ya, lihat tadi, waktu semua menyanyi dari UPTD 1, Pak Sek maju, kau bilang coba ngoni mainkan gaya akustik dan supaya masing-masing peralatan ini dia muncul DP suara. Jadi seperti melodi muncul, sadap dapat dengar. Mara jangan umpamanya so bagai enggak dapat dengar tulai. Ya, tapi artinya Pandita Lemai berpikir begini, Pak Seko ada DP Senin. Pak, kalau talinya bagus, minimal so di dalam sorga itu, Pak. Ya. Iya. Sama dengan orang ini, ngoni bermain musik. Di sorga kok sampai kerja apa? Kurang 3. 1, bersekutu dengan Tuhan. Jadi tu lari-lari ndak ikut ibadah, jangan harap mau tembus. Jadi berbagi. Kedua, di sorga kan orang tinggal makan minum dengan Yesus. Jadi siapa malas makan bisa saja tidak tembus. Ya, jadi mesti rajin makan. Sebab kalau orang kok ada makan kong dengan iman, ya nak mau takut kolesterol. Ya mar kalau makan demi memuaskan hawa nafsu makan, itu tuh bahaya, mau sakit. Nah, baru ketiga di sorga, orang tinggal memuji-muji Tuhan. Nah, mau memuji Tuhan, tidak mungkin orang cuma solo tanpa lagu, tanpa musik. Berarti ngoni bermain semua ini. Masuk surga tere-tere ngoni. Ya. Minimal ngoni pejare so di dalam. Ya. Kalau bermain keyboard dengan namanya? Drum, dengan kaki masuk. Ya. Karena kan mau bermain pakai kaki tuh. Kalau singers, ya baru bibir. Ya. Oh, pendeta Lelia tadi. Bayangkan so pakai BNP bagus, dia apa. Ada tuh malas menyanyi. Sekarang pendeta mau bertanya, bolehkah masuk surga orang yang tahu menyanyi? Kira-kira menurut Sora boleh atau enggak? Kalau pendeta ya ambil garis dulu sementara. Enggak bisa. Bayangkan kalau di surga kau semua nyanyi buat Tuhan. Kok kenapa dia cuma baba diam? Dia haga-haga orang menyanyi. Petrus mau marah apa malaikat? Malaikat, siapa ini turunan batu kubur masuk surga? Mau apa dia di surga? Betul. Ini. Jadi, saudara biar nintau tuh lagu bahagia. Ya, karena orang jadi pasoting dari surga. Ya. Karenanya dia bilang, bagaimana supaya terompe mindset? Ya, bagaimana terompe karakter building ini supaya memang betul-betul ya
sudah terbentuk dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia kasih 3 resep. Resep pertama, bersukacitalah senantiasa. Kenapa orang mau bersukacita? Ada dasar. Karena Yesus sudah jadi guru agung, sudah jadi pemimpin teladan, dan tinggal orang mau ikut. Kenapa orang mesti bersukacita? Karena kepala gereja Yesus Kristus sudah selamatkan saudara dan saya. Amin. Kenapa orang mesti bersukacita? Karena tidak selamanya orang hidup di dunia ini. Bagian lain Paulus bilang, kejarlah kewargaanmu yang kekal, yakni di dalam sorga. Orang keluarga negara Indonesia cuma sementara. Ada destinasi akhir bersama Kristus di sorga. Nanti ngoni lihat, satu waktu orang baku dapat semua di sorga, ya, ini dinas PU jadi semacam satu kolom di sana. Ya, paling untuk mau dengar Pak Fen menyanyi, kong paling mau dipanggil pendeta, mantra bernostalgia dulu. Siapa? Waktu pendeta Jawa pimpin, sedap orang dengar. Kok pendeta tahu tuh udah duduk sebelah ini, tuh sebelah sana, tuh belakang, nyenak masuk orang pendeta. Siapa? Karena cuma ketik masuk kanan, keluar kiri. Ya, begitu. Mari kita lihat tuh udah datang ini enteru ini, masuk semua. Ya, dapat lihat waktu muka persis malaikat berturun dari sorga semuanya. Ya. Kita lengkali pimpin di kantor lain, lengkali jam makan hati. Sementara pendeta bahotbah, dia cuma bingung deh HP. Tuh, lengkal tertawa sendiri. Oh Tuhan, ada lihat TikTok kote. Nanti jatuh HP selamatkan pada dia. Padahal maksudnya, kalau orang mampu menjadi pemimpin yang baik, orang hargai. Aduh, kalau khotbah, Tuhan kote sedang bicara. Orang wajib mendengar. Amin. Kalau berdoa, bayangkan orang berdoa di mana saja. Ya, wajib Tuhan dengar tompe doa. Bayangkan itu. Hebat sekali tompe Tuhan ya. Demokratis sekali. Waktu khotbah orang dengar Tuhan bicara. Waktu berdoa orang bicara. Tuhan dengar. Waduh, hebat sekali. Itu kata berbilang Tuhan. Ya. Karenanya dia bilang bersukacitalah. Ada kok sedangkan ikut ibadah dapat lihat muka. Kita kan lihat orang pemuka kurang begini di ibadah. Kita coba ini Tuhan, semua mati esos tuh ini orang ini dia. Tanda-tanda stroke jantung tuh ini dia. Jadi mesti bersukacita dalam Tuhan. Malahan Paulus bilang, hendaklah kamu bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Coba senyum yang terbaik. Wah, gagah sekali. Kata orang di dalam Tuhan, mau susah apa. Nah, kalau orang bersukacita, dia langsung bilang, tetaplah berdoa. Wow. Sebab di Papandeta Gereja di Gemim, lengkali jatah bobale. Kalau bersukacita, lupa Tuhan. Nanti susah tuh hidup, baru cari Tuhan. Ini sudah salah. Orang cari Tuhan di dalam keadaan sukacita. Coba hatimu lagi sukacita. Kau dengar firman Tuhan, lebih masuk. Malah kalau gunda gulana kau dengar firman Tuhan, lain kali tidak mau masuk. Coba orang lagi-lagi gunda gulana kau dapat nasihat. Waduh, mau lebih flow ini cari perang. Mar kalau dia lagi sukacita, asal sukacita dalam Tuhan. Ini. Jadi dia bilang, bersukacitalah senantiasa. Kalau orang so ada pikiran Kristus, perasaan Kristus, lihat pun semua orang sukacita. Mar jangan kong ada pikiran dan perasaan Kristus. Oh bahaya. Ya. Di sini dia bilang, harus hormat pemimpin. Ya. Ada lagi kok tuh ndak hormat pemimpin. Di muka dia senyum, di belakang dia mulu bengkok. Ada itu. Ya. Ada lagi ndak hormat pemimpin. Karena apa? Dapat lihat hormat, so tak lewat. Carmuk kote. Ya, cari muka, bagoso. Ini itu bahaya. Ada lagi saudara-saudara tuh pemimpin
Ya, dia mau pakai untuk kesempatan for dia pediri untuk sesuatu yang ada tujuan negatif yang dia mau capai. Bukan begitu. Malah dia bilang di sini, berdoalah senantiasa. Aduh, bayangkan tuh channel ini. Orang ada di rumah, di kebun, di kantor, boleh berdoa, tembus. Memang kata orang langsung, kalau rupa orang pakai HP, satelit. Tuh toh, mar ini orang langsung sorga. Yesus langsung dengar. Jangankan ya nak bilang-bilang tanpa. Agama lain, saudara-saudara, kalau ada di WC, jangan berani panggil nama Tuhan. Karena tanpa tidak kudus, najis. Itu agama Yahudi antara lain. Ya, mar kalau orang sedangkan ada di tanpa di WC sekalipun, ketika orang sakit, berserulah pada Tuhan. Tuhan datang tolong. Amin. Ada di jalan di mana betul-betul trompet Tuhan ada di mana-mana. Hebat sekali. Bahkan dia bilang resep terakhir, dan mengucap syukurlah senantiasa. Wow, jadi saudara, kalau orang tahu mengucap syukur, hilang tuh rasa mengeluh. Kalau ada rasa mengucap syukur, hilang tuh rasa rawoi, rasa pastiu. Ya. Bayangkan kalau sukacita, so berdoa. Kok ya ada rasa syukur. Paling di muka dapat lihat senyum-senyum. Mar kalau Anda senyum, senyumlah buat semua orang. Jangan pilih-pilih, karena lihat ibu cantik, orang senyum. Lihat nona cantik, pendeta senyum. Lihat lansia, nak jadi senyum. Ya, oh ini senyum maniso di penama ini. Ya, orang bersukacita, bersyukur senantiasa. Malah ada orang lain yang tidak tahan berdoa. Dong mari, dong Riki so hafal tuh pendeta. Aduh, pendeta ini kalau berdoa, bayangkan ini tahu mau amin di mana. Aduh, jahat sekali ini bahasa ini. Ya, tapi artinya mari. Orang semua tekun bercerita dengan Tuhan. Ya. Dan yang paling terakhir dia bilang di sini, ya, tolong jangan kata sepadam turo. Rupa kalau terempe iman, tolong jangan kasih padam. Kemudian terempe dia bilang di sini, jangan anggap rendah itu nubuat yang disampaikan oleh Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan. Apakah dia gembala, apakah dia pastor, apakah dia pendeta, jangan kasih yang anggap rendah itu semua. Tapi apalagi yang tertulis di dalam Alkitab. Malah kalau ada pendeta Jeffrey Bahotba, ya, terimalah itu, mar jangan langsung percaya. Ini ada ayatnya. Ujilah segala sesuatu. Uji. Betul ini pendeta Saisat atau nyanda? Kalau nyanda paling orang bilang, memang ini botak so rusak sekali dia. Toh, dia ajar salah pada orang. Mar kalau ada berangkat dari kata Alkitab, oh jangan. Mesti bilang, orang kote mesti begitu. Ya, tidak boleh tidak. Kong jauhkanlah dirimu dari yang jahat. Apa maksudnya saudara-saudara? Kalau orang so tahu itu tidak bagus, kenapa? Pernah ada orang kantor, dia bilang, pendeta, kita ingin diskusi dengan pendeta. Kenapa? Orang kok aneh sekali. Dapat kemari pimpinan kepala dinas sekarang, apa-apa berdoa, apa-apa ibadah. Orang kan di kolom so ibadah. Orang kan di bipras so ibadah. Masa mau pi kerja atau pi ibadah? Agak-agak ini orang lain li di gaya bicara. Cek and recheck. Dia nak suka dengan DP pemimpin. Ya. Kong dia pe hobi bukan ibadah. Karena tuh pimpinan lama, dia pe pimpinan lama dulu. Kalau so kelar kantor, semua baku panggil orang.
Dulu zaman-zaman tahun berapa itu? Zaman-zaman pub. Ya, wah doso, tinggi. Lah oh Tuhan. Pendeta jaga melayani di PU di sini. Bayangkan, sudah dari tahun 85, ulama sekali. Ya, masih belum model begini tuh. Tahun 85 masih terus panggal di muka sana. Ya, dari tahun 85. Jadi kita sekarang 40 tahun. Jadi pendeta, kong kita so lewat kamari itu pemimpin-pemimpin. Ada kok tuh pemimpin pambai sekali. Pendeta, maju tuh berangkat. So, pokoknya semua pendeta PU saudara itu menjatuhkan orang dalam dosa kalau orang nyanda beriman. Karenanya percayalah, kebanggaan, kebahagiaan bukan hanya di dunia ini, melainkan marilah jadi pemimpin yang teladan dalam diri orang sendiri, dalam rumah tangga, keluarga, di tempat kerja. Tapi jangan juga lupa, hormatilah pemimpin kita. Dan para pemimpin, jadilah teladan bagi yang dipimpinnya. Tuhan Yesus memberkati PUPR sekarang dan selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin.